Halo, kembali lagi bersama saya Kiting dalam acara Podcast Langit, Lantai Ngobrol Inovatif episode ke-31. Kali ini kami berada di Bontang Kuala. Salah satunya adalah kios Boyen. Nah, milik Ibu nasabah Mekar Bontang Utara bernama Ibu Arbayah. Oke. Halo, selamat sore, kembali lagi bersama saya Kiting dalam acara Podcast Langit, Lantai Ngobrol Inovatif episode ke-31. Kali ini saya berada di Bontang Kuala, Kota Bontang. Wah, di sini udaranya cukup ya Bu ya, karena ada angin-angin sepoi gitu. Nah, kali ini saya berada di kios Boyen milik Ibu Arbayah, nasabah Mekar Bontang Utara. Oke, selamat sore Ibu. Sore. Apa kabar? Baik. Semangat dong Ibu. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dikit bersama Ibu Arbayah. Di sini dengan Ibu Arbayah atau Bu? Di sini dengan Ibu Baya. Ibu Bayah. Oke, nah kali ini saya berada di rumah Ibu Bayah. Atau pada yang baru Bontang Utara. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang saya ini akan ngobrol ya Bu ya. Sebenarnya banyak ngobrol nanti terkait dengan usahanya Ibu, kemudian memperkenalkan Ibu juga, gitu. Dia mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Ibu udah berapa lama nih jadi nasabah? Berapa lama nih punya usaha kios Boyen ini? Dari sudah lama ya, sekitar berapa tahun? Awalnya dari 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang. 6 tahun ya? Iya. 6 tahun. Itu awalnya kios Boyen itu namanya memang ada ide sendiri Bu atau nama dari siapa gitu? Ide sendiri. Ide sendiri. Iya. Atau nama anaknya? Di nama anak. Nama anak. Jadi nama Boyen itu dari nama anak. Nah, kebetulan Ibu Arbayah ya. Itu juga salah satu ketua kelompok yang ada di Bontang Kuala. Setelah lama 6 tahun tadi Ibu usaha ini, boleh dong Ibu cerita sedikit nih tentang usahanya. Awal mulanya sudah seperti ini Bu atau seperti apa? Belum. Mulanya masih kecil-kecilan dulu. Oh. Belinya ya sedikit-sedikit lah, enggak seperti sekarang ini banyak. Dari situ saya kelola, setiap hari saya jalani. Nanti kalau ada harganya saya belikan lagi. Terus lama-lama tuh timbul di pikiran saya, aku bilang kalau begini terus kan nggak ada perubahan tuh. Jadi mulai dari situ ada keinginan saya kepingin besar lagi, nambah lagi ya kan tuh. Tapi modal nggak ada. Nah, sedangkan yang saya beli hari-hari itu dapatan dari suami saya. Kalau saya dikasih 100.000, 200.000 saya belikan. Iya, terasi, belikan kering, iya, tapi belinya yang udah jadi. Jadi kan kita di rumah tinggal dikemas tuh. Berarti belinya udah jadi, dikemas sendiri ya? Iya, dikemas lagi. Belum ada. Udah lama setelah itu di kelurahan itu saya dikasih tahu teman bahwa ada mau izin usaha. Ada izin usaha, disuruh bikin izin usaha, nanti ada bantuan. Ada bantuan dari apa itu kemarin itu ya, dari bank BRI, bantuan dapatnya berapa? Pertama tuh awalnya 2.500.000. Saya bikinlah kios dulu. Saya bikin ini, tapi belum mempunyai ini. Masih meja-meja di sini. Ya soalnya susah Pak, kalau hujan kumpul. Kalau malam juga kadang ditutupin aja di sini. Jadi setelah dapat bantuan itu saya bikin kios, tapi belum punya merek. Saya bikin kios ini kan karena bapaknya tukang, jadi saya tinggal beli materialnya aja. Separohnya dibikin modal. Itu perjalanannya Ibu pada saat mau mulai. Iya mulai. Usaha baru. Itu ya waktu itu ya. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu nih ya, itu kenal sama PDM lewat mana Bu? Apakah itu lewat media sosial? Apakah itu lewat teman atau kelompoknya atau dari mulut ke mulut? Dari Bu RT. Karena kan sebelumnya kan harus ada kalau ada kegiatan seperti itu kan Pak RT kan. Nah, jadi ada pemberitahuan dari Bu RT katanya ini ada pinjaman tapi harus punya usaha. Nah, karena uangnya itu untuk modal usaha bukan untuk dimakan atau poya-poya. Seperti itu.
Nah, setelah kenal sama Mekar, mungkin seperti apa nih prosesnya waktu itu? Nah, Ibu setelah cari anggota awalnya sendiri, saya dapat pinjaman tuh 3 juta. awalnya dari PNM Mekar 3 juta ya. Iya 3 juta. Saya modalin separuh buat ini. Ya kadang juga kita kan hari-hari anak apa kan belanja gaji, tapi untuk usaha tetap ada uangnya. Tapi dari awal tadi sudah punya kelompok ya Bu ya? PNM, Oh, iya. pasti punya kelompok kan, Iya, anggota gitu ya, heeh. punya anggotanya berapa? 10 orang. Di awal 10 orang, di awal pada saat Ibu membentuk kelompok PNM Mekar itu 10 orang. 10 orang. Sekarang udah pinjaman ke berapa? Sudah 6 juta. Pinjaman ke 6 juta. Nah, dari range 3 juta ke 6 juta itu ada manfaatnya nggak? Ada, alhamdulillah ada. Dari yang kemarin usahanya kecil, sekarang kan udah ini, udah mulai apa awalnya dari yang dikemas, saya sekarang udah ada yang kiloan, udah yang ada ke Balikpapan, ke Sanga-Sanga, langganan saya banyak. Langganan itu mana-mana gitu. Yang mereka datang ke rumah kan, ngambil ke rumah dari Sangatta, Pasar Rawa Indah, saya punya. Dari Samarinda juga ada. Jadi pelanggan tetap sudah punya nih, Sudah punya. tinggal mereka pada saat perlu atau pesan gitu tinggal kontak. Iya, tinggal kontak aja. Gitu ya. Iya. Ya diantar. Enggak. Atau Mereka yang ambil datang, sini. iya. Oh, mereka ambil sendiri. Datang sendiri. Jadi udah punya kelompok juga, ibu udah punya komunitas ya. Iya, gitu. alhamdulillah. Kemudian manfaatnya tadi dapat modal dari PNM Mekar, bisa mengembangkan usaha. Mengembangkan usaha, iya. Dulunya masih beli Kecil-kecil. atau beli produk yang sudah jadi jualan Sekarang lagi udah dikemas, bisa, sekarang bisa udah dikemas, mengelola sendiri, mengelola sendiri, produk sendiri. Itu berarti keuntungannya lebih, Iya, lebih alhamdulillah bisa membantu. lebih besar ya Bu ya. Iya, Maksudnya daripada kita beli jual, kita produksi sendiri. iya produksi sendiri. Contohnya kan seperti itu. Lalu contohnya Terasi. operasi ya Bu ya. Tapi bisa kita geser ke situ Bu. Nah dalam sehari itu ada berapa banyak Bu? Mungkin hitungannya per kilo atau perbungkus? Perbungkus. Perbungkus ya. Dan satu hari itu berapa banyak Bu? Kalau kayak hari-hari begini sepi juga sih, paling dapat 50.000, 100.000. Tapi kalau hari-hari libur kan banyak tuh orang dari luar masuk, alhamdulillah kadang dapatnya 800, 700. Tapi kan habis itu kan dibeli lagi apa yang kurang, kayak ikan, iya diputar lagi tuh. Nah selama itu Ibu sudah punya tahu nih ya, pendapatannya sehari sekian, terus pengeluarannya sekian. Gitu. Ada nggak pembukuan sederhana yang pernah Ibu bikin? Ngecek nih, pengen mengetahui nih, hitungan itu sehari bersihnya berapa ya, gitu. Kotornya berapa, bersihnya berapa. Belum. Nanti setelah ini ya Bu, nanti coba deh, coba belajar dulu. Tapi kan kalau misalnya saya tuh jual produk kayak gini, hasilnya saya misalnya modal 1 juta, alhamdulillah kadang dapatnya lebih daripada itu. Berapa persen nih kira-kira nih? 30, 40 sampai 50% sampai 30%. Kan anak-anak juga jajan ya tiap hari minta dari ini juga. Iya betul tuh. Jadi nanti Ibu kalau bisa dibuatkan pembukuan sederhana saja. Jadi pengeluaran yang dikeluarkan oleh kebutuhan rumah tangga gitu ya, Ibu harusnya tahu nih kotor bersihnya berapa, kemudian saldonya berapa. Ditulis. Pokoknya lumayan lah, selain untuk biaya hari-hari kan aturan juga lancar. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Amin. Nah kalau dilihat dari trennya ini pada masa COVID dulu Bu, kan kita kan udah kembali nih ya, udah kembali normal sih Bang. Walaupun masih diantuhan-antuhin ya, waspada juga tetap kan, tetap hati. Nah itu pengaruhnya Ibu selama 2 tahun pandemi itu pengaruh nggak? Iya, karena kan orang dari luar kan nggak masuk Mas. Iya. Jadi betul-betul tutup kemarin. Sampai malam itu jam 9 udah ditutup di depan sana, jadi kan otomatis di luar nggak bisa masuk ke dalam. Sampai pas ada acara di sini kan ada acara pesta laut tuh setiap tahun, itu kan juga nggak jalan kemarin pas COVID, ya otomatis kan nggak ada pemasukan, sepi. Sempat tutup juga kita kemarin. Iya. Jadi karena kan nggak ada, karena kan percuma aja kita bikin tapi kan nggak ada pengunjung. Jadi selama itu cara Ibu memenuhi kebutuhannya tadi nih, itu seperti apa? Lewat online kah? Atau iya, lewat online, kadang juga teman, kadang itu aku pernah ke Sangatta juga antar ke sana. Oh, pernah antar ke sana pada masa itu ya? Tapi kan susah di jalan dulu kan sering ditutup ya. Aku pernah tertahan di sana, diperiksa naik mobil disuruh turun.
Iya, di Jalan Kendolo arah mau ke Senata itu aku pernah mau nangis, aku karena aku takut. Pada saat karena pengen memutus apa Iya, perlu tadi ya, Bu, ya? itu Karena sudah kita nggak ada penghasilan. langganan kan dia nunggu aja di sana, jadi aku yang ngangkat. Nekat lah, daripada ikan kalau lama-lama kan hancur. Kalau terasi ini enggak, kalau terasi biar sampai bertahun enggak. Yang penting keringnya bagus. Nah, jadi sebenarnya itu kan udah jadi nasabah PNM Mekarnya. Jadi sebenarnya PNM itu ada 3 modal Bu yang diberikan. Pertama modal duit, nah gitu ya, modal duit nih. Cuan. Kedua modal intelektual. Nah, modal intelektual itu berbagai macam pelatihan yang kita berikan langsung ke nasabah. Iya. Jadi kita dengan nasabah bila menjadi bagian dari PNM. Kemudian modal ketiga itu adalah modal sosial. Nah, modal sosial itu sifatnya kita membangun nasabah-nasabah Mekar itu yang kan dulu kan masing-masing jualan ya Bu. Iya. Individu Iya. gitu kan. Nah, modal sosial itu lebih banyak nanti kita membangunkan di jaring nasabah. Iya. Jadi bisa nasabah itu bersosialisasi, bisa berbentuk kelompok di situ, apakah bisa nanti berbentuk kooperasi juga di situ. Kalau memang aktif semua ya Bu ya, produktif gitu. Itu lebih mudah sebenarnya nanti bantuan-bantuan dari pemerintah atau swasta itu masih itu dilihat lagi dengan metode produknya apa yang membutuhkan pasar, kemudian juga kita bantu ke masyarakat. PNM Mekar juga sebenarnya dari model intelektual tadi banyak macam-macam Bu, bisa membantu ibu menjualkan produknya, bisa bantu memasarkan juga. Nah, selama ini ibu main dari media-media sosial seperti Instagram, Facebook. Di Facebook aja. Oh, di Facebook aja. Kalau Iya. Instagram punya? Enggak ada. Orang tua enggak bisa main. Tapi nggak apa-apa Bu, kalau sekarang itu coba ya. Nanti anaknya mungkin yang bantu masarkan Anak saya kuliah sama Rinda. Ada cewek di IAIN. Udah semester 6. Iya. Dari hasil. Berarti hasilnya Ibu Arbaya tadi Kuliah udah di semester 6. Di IAIN. Dia ambil jurusan manajemen dakwah. Jadi begitu banyak ya Bu ya manfaatnya juga. Ini Ibu sebagai membantu ekonomi keluarga juga. Ya. Kalau suami ndak ada pesanan karena dia kan tukang bangunan. Kalau nggak ada yang manggil ya istirahat aja di rumah. Tapi kan saya juga bantu-bantu jualan. Jadi suami jalan, saya juga jalan. Di dua-duanya ya Bu ya? Iya. Jadi yang kuliah berarti ada berapa orang? Satu aja. Yang ada adiknya? Ada ini TK, yang SD ada satu. Nah, di pesantren Hidayatullah di Sengaja ada satu. Hidayatullah ya? Iya. Di Sengaja. Jadi sebenarnya UMKM-nya PNM Mekar itu kuat-kuat Bu. Kenapa saya bilang kuat? Jadi dia sebagai ibu rumah tangga, dia juga pelaku usaha, dia juga ngurusin anak, suami, segala macam. Semua dikerjain. Super hebat ya Bu ya. Nah, ini harapan kami kan kemarin tuh ada video Pak Jokowi ya Bu. Itu kan banyak mendukung sebenarnya PNM Mekar itu sendiri. Jadi PNM Mekar itu punya kelompok pembinaan Ibu Mekar nih yang kita dorong untuk kita masukkan. Kita harus punya modal. Biar didorong, kalau nggak ada modalnya kan susah juga. Kan harus punya modal. Nah, modal PNM nanti dorong nih kan ya. Didorong. Ibu nih perlu kalian apa packing misalkan ya. Pengemasan. Pengemasannya seperti apa? Di sini Pak, kalau masalah kebersihan kami nomor 1 di Bontang. Yang kami kalah itu pengemasan. Karena kan dari luar, nggak mungkin orang dari luar dia mau terasi yang seperti ini. Kalau dipak-pak kayak gini kan, kalau di anu itu kan bau. Jadi kami itu butuh kemasan yang lebih baik, yang nggak mengeluarkan bau. Iya, kan terasi kan bau. Tadi terasi bubuk, ikan baus. Asinnya deh. Iya, ikan asin baus ini udang papai, rumput laut. Rumput laut. Jadi kalau model seperti ini kering ya Bu ya? Iya, kering. Itu diolah apa Bu nanti? Es. Bisa diolah es, puding. Oh, es puding. Bikin manisan juga. Bikin manisan juga bisa. Dengan mentahan gini ya? Enggak, diolah lah. Diolah lagi ya Bu ya? Itu direndamnya 3 hari sama pakai air beras, baru dia lembek. Kita beli, kemudian direndam dulu pakai air beras. 3 hari. 3 hari.
Berarti Nanti dia dia akan mekar gitu ya? mekar, Oh, mekar. mekar lagi ngembang. Beli satu bungkus kayak gini udah jadi, udah banyak jadi. Ini kan kalau dari kemasannya sih sebenarnya kalau dari kemasannya sebenarnya udah bagus ya Bu ya. Tapi tinggal lebih menarik lagi Iya. seperti apa gitu. Apalagi itu udah punya merek sendiri kan, Boyen. Cuma ini sayang kurang PRT-nya belum jadi. Iya, masih diurus. Iya, dalam proses. Yang bagus kan seperti ini. Kalau lama-lama kayak gini, lama-lama dia pudar. Pudar gitu ya. Iya, kayak gini kan. Kalau udah kena matahari pagi tuh kayak basah kan lagi, jadi ini pudar dia kayak gini. Kalau begini kan enggak. Kan beda harganya. Beda ya Bu. Lebih mahal mana deh Bu? Ini ya. Iya. Bubuk ya. Kalau ini enggak, yang ininya. Beda bukan? Kertasnya ini kan beda nih. Yang ini agak mahal, ini masih murah. Tapi cara prosesnya lebih mudah mana? Apanya itu? Cara bikinnya buat Terasi ini. lebih mudah ini ya. Iya, ini kan cuma di blender terus disangrai, udah masukkan di botol. Dimasukin dalam betul-betul. Kalau ini kan dicetak lagi, dijemur selama 3 hari, dibolak-balik tuh setiap hari. Nggak dijemur toh, dibolak-balik juga biar kering kan. Gak apa-apa, bantu dulu Bu. Nanti kamu aja dia. Berapa lama tuh? Amin. Ya, boleh juga biayanya dari ini ya Bu. Iya. Membantu di sana. Nah, kemudian Ibu harapannya apa nih kepada PNM ke depannya? Harapan saya semoga PRM-nya lancar terus, bantuannya ke depannya bisa nambah lagi buat modal usaha kan. Ibu bisa nggak bantu sih Ibu yang mempromosikan usahanya ke insan PNM? Boleh? Saya ajarin deh gini contohnya. Halo insan PNM, saya nasabah besar, nasabah Juar Gaya, Juar Gaya, nasabah PNM Bontang Utara. Saya pengen mempromosikan usaha saya dengan kios Boyen misalkan gitu ya. Ini produk-produk saya nih ada terasi bumbu ya, terasi bubuk, sorry Bu, ini ada terasi Boyen, kemudian ada ikan asin juga ya Bu ya, asin, kemudian ikan papai, ada rumput laut kering ya, gitu. Nggak bisa. Karena mas saya bantu aja nanti. Iya. Oke, insan PNM bagi yang mau pesan produk-produk Ibu Arbaya bisa langsung datang ke kios Boyen di Bontang Kuala RT 05 ya Bu ya. RT 05 nomor 5 juga. Atau kita langsung menghubungi ke nomor WA Ibu berapa Bu? 0853 8922 9630. Bisa langsung WA atau telepon ya Bu ya. Untuk pesan macam-macam nih. Bisa Ibu bisa dibikin campuran masakan. Oleh khas Bontang Kuala. Bisa oleh Bontang. Ngobrol sih saya gitu. Atau terakhir nih Bu, saya mau pengen ngobrol lagi nih gitu nih. Itu kan selama 6 tahun ya, selama 6 tahun pasti ada naik turun ya Bu ya. Kadang ada lelahnya, ada capek juga, ada bosannya juga mungkin ya Bu ya. Ada down-downnya nih, ada capeknya mungkin. Nah itu cara Ibu mengatasinya seperti apa Bu? Dia lebih bangkit lagi, terus lebih semangat lagi gitu. Pasti kan pastinya kan kita ada tujuan ya Bu ya. Tujuan kita itu hidup apa sih gitu. Kita berusaha tuh buat siapa sih? Nah, awalnya seperti itu Ibu apa yang dibangkitkan dulu dari dirinya Ibu nih? Capek juga sih. Cuma kan kalau kita mikirin capek, kita kan enggak kalau mikir capek kan anak-anak kedepannya kayak apa. Sedangkan anak-anak tiap hari jajan, sekolah bawa tanggung. Lagi pula yang kecil itu setiap hari nabung, di TK kan nabung. Jadi kalau kita nggak bangkit, nggak berusaha, siapa yang ngasih? Jadi kita harus bisa mandiri, usaha. Terus tuh kalau kita ngarap suami juga, kalau suami ada terus ya. Nah, jadi aku lihat kok kenapa orang bisa, saya nggak bisa. Jadi kita mikirnya seperti itu. Jadi harus ada yang sebagai modalnya dulu. Iya.
semangat dulu ya Bu. Iya, semangatnya dulu. Tujuannya apa, Heeh. kemana, Biar kita tujuannya, punya modal, kalau keinginan nggak ada, gitu ya. kan nggak bisa juga jalan. Jadi harus ada modal, ada keinginan. Semoga saya juga doakan nih dari Hmm. PNM khususnya ya Bu ya, nasabah kita itu bisa sukses juga, bisa Amin. naik kelas Iya, ya. alhamdulillah. Jadi dulu yang modelnya awal itu hanya bisa Kecil-kecilan, kemudian kecil-kecilan. sendiri, kemudian sudah punya izin usaha, kemudian PRT juga lagi dalam proses pembuatan, Iya. kemudian juga kemasannya juga Hmm. lebih baik lagi. Kami juga sebenarnya ingin membuka kesempatan itu untuk membantu. Mas Abi ini aku perlu ini, Iya. bolehnya Kemasan lah nanti dibantu, ya kan? gitu. Biar lebih banyak kalau ada pengunjung kan. Dari luar, oh kemasannya bagus. Produk Boyan ini loh ada kemasannya bagus, ini bantuan dari PN Mekar. Kan seperti itu. Ya, cukup sih ya Bu ya, pengennya juga panjang, tapi paling sampai malam nanti. Sampai malam. Terima kasih Ibu Arbaya udah meluangkan waktu ke kami nih di programnya Podcast Langit sampai ngobrol inovatif. Nah, jangan lupa pastikan nanti cerita-cerita menariknya bersama Ibu Arbaya. Oke, jangan lupa saksikan Podcast Langit sampai ngobrol inovatif episode ke-31 bersama Ibu Arbaya, nasabah PNM Mekar Unit Bontang Utara. Sampai jumpa.